Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu sekalian. Perkenalkanlah, kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual tentang modul 2.3 yaitu Coaching Supervisi Akademik. Di mana video kali ini akan menampilkan 3 tahap. Tahap pertama dan tahap kedua serta tahap ketiga. Marilah kita saksikan tahap ketiga, yaitu dengan sebagai petugas saya Novita Ika Arianti sebagai pengamat, sebagai kos Ibu Nur Hikmah, dan sebagai kosi Bapak Muh Sofwan. Mari kita saksikan. Assalamualaikum Bu Hikmah, apa kabar Bu Hikmah? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Ika. Alhamdulillah baik, sehat. Semoga Bu Ika juga sehat ya. Alhamdulillah. Ibu, hari ini Ibu nanti akan mengadakan coaching dengan Bapak Sofwan ya. Kalau boleh tahu ini, kira-kira target yang akan Bu Hikmah capai dalam coaching nanti itu apa saja ya? Baik Ibu, benar saya mau coaching dengan Pak Sofwan. Target yang ingin kita capai, salah satunya menggali informasi persoalan yang coach rasakan, kemudian tujuan akhir yang ingin dicapai dalam coaching. Begitu Ibu Ika? Tujuan akhir yang ini berarti menggali tujuan akhir sampai mungkin nanti akan mengulik-ngulik ya Bu Hikmah tentang bagaimana mungkin si kosi menghadapi gangguan juga ya Bu Hikmah ya. Betul sekali Bu Ika. Oke. Benar. Nah, selanjutnya saya ingin tanya Bu Hikmah, kira-kira kompetensi apa sih yang harus ada di dalam coaching itu? Apa saja ya Bu Hikmah? Ya Bu Ika, kompetensi coaching yang harus dikembangkan antara lain harus mampu hadir sepenuhnya Ibu, kemudian bisa menjadi pendengar yang baik dan mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira begitu Ibu Ika? Iya, semoga kompetensi-kompetensi tadi hadir dalam coaching yang akan dilaksanakan oleh Bu Hikmah dan Pak Sofwan ya. Nah, Bu Hikmah, saya ingin bertanya, kira-kira kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi oleh Bu Hikmah nanti apa ya Bu Hikmah? Ya Bu Ika, kompetensi yang ingin saya observasi secara spesifik itu adalah mampu menggali informasi tentang permasalahan apa yang ada di dirinya. Bagaimana coach ini mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi, Bu. Seperti itu, Bu Ika. Oke, nanti setelah semuanya terwujud, ini kira-kira tujuan yang dikembangkan atau tujuan pengembangan yang akan Bu Hikmah capai apa ya? Yang Bu Hikmah inginkan pengembangan dari kompetensi ini. Ya, pengembangan yang ingin disampaikan adalah bagaimana mampu mengambil solusi bisa ditemukan dalam permasalahan tersebut. Gitu Ibu. Oke, semoga coaching nanti ini akan berjalan dengan lancar ya Bu Hikmah. Nanti saya ingin mencoba hadir ini untuk ikut mengamati kegiatan coaching antara Bu Hikmah dan Pak Sofwan. Terima kasih Bu Hikmah, silahkan untuk melanjutkan coaching dengan Pak Sofwan. Ika. Bu Hikmah, bolehkah saya minta waktunya sebentar? Saya ingin menceritakan tentang apa yang saya rasakan. Akhir ini kok serius sekali nih. Begini Bu Hikmah, akhir-akhir ini itu saya merasa saya kelas kurang itu
jumlah murid yang memerlukan tugas itu hanya sebesar 50% saja tiap kelasnya. Gitu ya Pak. Kira-kira dengan ini nanti yang harapan dari Bapak itu apa ya yang bisa diharapkan dari obrolan ini, kemudian hal-hal apa sih yang membuat Bapak itu kurang antusias Bapak? Saya mengharapkan solusi buat masalah saya tentang antusiasme murid yang saya ajar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan kontrol terhadap tugas yang saya berikan. Kira-kira Bapak bisa mencari bagaimana solusi atau yang akan Bapak rencanakan untuk mengatasi masalahnya Bapak itu? Kalau saya mengharap solusi atas permasalahan saya yang tentang ini Bapak. 2 tahun ini kan pandemi dan anak-anak tidak pernah menerima pelajaran tatap muka. Jadi kesannya ini anak-anak saya yang mengalami learning itu. Mungkin pembelajaran saya yang menarik ya karena sehingga anak-anak merasa kurang antusias di situ ya. Itu ya Pak. Kemudian ada langkah-langkahnya untuk mencari solusi itu. Rencananya apa Pak? Menurut saya murid-murid kan pasti menginginkan pembelajaran yang asik, yang menyenangkan, tidak monoton, bervariasi, dan tidak membosankan. Karena anak-anak yang bertahun-tahun ini pembelajaran tatap muka, mungkin perlu dicoba pembelajaran dan diferensiasi ya. Ya, kemungkinan ya. Bisa saja atau ada rencana lain Pak? Rencana lain menurut saya pembelajaran harus menggunakan media pembelajaran yang disukai, harus disesuaikan dengan gaya mereka biar mereka antusias. Sekali-kali aja mereka belajar di alam bebas di luar kelas, menggunakan belajar yang berbasis kearifan lokal di sekeliling sekolah kami. Ada sumber belajar lain Pak? Selain tadi Pak Sofwan sudah menyebutkan bisa dari paket, bisa luar, dan ada sumber lain mungkin Pak? Ada sih ya di YouTube, dari medsos, sekarang kan sangat banyak media yang belajar yang bisa membantu anak-anak. Bagus sekali rencana Bapak, mudah-mudahan berhasil. Kemudian untuk mendukung Mas Sofwan biar bisa berjalan dengan lancar rencana Mas Sofwan ini dengan saya mau mencari referensi dan sumber-sumber belajar dari berbagai media atau alam sekitar agar pembelajaran bisa diterima dengan baik dan menurut saya antusias. Kemudian tugas yang saya berikan itu akan saya laksanakan dan saya akan sesuaikan dengan kemampuan saya. Bagus sekali Bapak. Semoga rencana Bapak bisa berjalan dengan lancar dan baik, murid bisa belajar dengan menyenangkan dan sesuai dengan Pak Sofwan. Tetap semangat Pak Sofwan. Semoga berhasil. Ya, untuk targetnya mulai minggu depan saya akan berusaha menunjukkan pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber ya pembelajaran yang menarik yang membuat anak murid itu senang dengan pembelajaran. Insya Allah minggu depan saya siap lahir batin untuk saya laksanakan kegiatan belajar mengajar pada anak-anak di kami. Oke, bagus sekali. Semoga bisa terlaksana, tetap semangat. Semoga Bapak konsisten dengan apa yang Bapak rencanakan. Terima kasih atas dukungannya. Selamat tugas kembali dan saya akan kembali mengajar anak-anak lagi. Terima kasih Pak Sofwan. Ya. Gimana Bu Hikmah?
Sudah plong ya, sudah mengadakan cosing-cosing ini dengan Pak Sofwan. Alhamdulillah Bu, ya meski banyak hal yang harus digali lagi, insya Allah itu sudah membantu mendorong Pak Sofwan untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, tadi terlihat asik sekali ini cosingnya dengan Pak Sofwan ini. Kalau boleh tahu ini Bu Hikmah, menurut Bu Hikmah, indikator ketercapaian yang yang Bu Hikmah tadi sudah lakukan saat cosing itu apa saja? Baik, pada saat awal coaching saya tadi, indikator yang sudah saya rencanakan dan terjawab. Salah satunya tadi saya mampu mengambil pertanyaan dan bagaimana rencana penyelesaian yang akan dilakukan oleh coaching. Dalam hal ini Pak Sofwan tadi dia sudah menyampaikan rencana apa yang akan dilakukan. Gitu Ibu. Oke. Nah, tadi juga saya sudah mencatat ini poin-poin dari coaching yang Bu Hikmah laksanakan. Di antaranya tadi di catatan saya sudah terlihat bahwa Bu Hikmah ini sudah sepenuhnya hadir dalam acara coaching tadi, dan Bu Hikmah juga sudah mampu menempatkan sebagai pendengar yang baik. Bu Hikmah juga tadi sudah terlihat mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, dan tadi saya juga sudah menemukan adanya kos yang sudah selalu fokus ini menggali permasalahan yang ada pada kosi. Juga tadi saya menemukan atau mencatat bahwa sudah ada si kosi, dalam hal ini Pak Sofwan ini tadi sudah menemukan jalan keluar dari permasalahannya. Ya, Bu Hikmah, kira-kira kalau boleh tahu nih, kompetensi apa yang ingin Bu Hikmah kembangkan setelah adanya cosing ini? Baik Bu Ika, bahwa kemampuan yang ingin saya kembangkan itu antara lain mengembangkan keterampilan bertanya Ibu. Bagaimana saya bisa menggali persoalan dari coach itu dan bisa membantu coach untuk mampu menggali potensinya dalam menyelesaikan masalahnya. Itu Ibu. Iya, semoga apa yang Bu Hikmah inginkan ini dapat terlaksana. Terima kasih Bu Hikmah. Semoga Bu Hikmah dan teman-teman sehat selalu. Assalamualaikum Bu Hikmah. Terima kasih Bu Ika, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian tadi pelaksanaan cosing pertama. Mari kita simak cosing yang kedua, yaitu cosing supervisi akademik yang akan dilakukan oleh kami bertiga dengan petugas pengamat adalah Bapak Sofwan, kosnya saya sendiri Bu Novita Ika Haryanti, serta kosinya Ibu Hikmah. Silakan Pak Sofwan dan silakan Bu Hikmah untuk meninggalkan tempat. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Pak Sofwan. Wah, ini sesuai program kerja sekolah kita. Rencana Bu Ika mau ngadakan coaching ya besok? Iya Pak. Insya Allah ini saya akan mengadakan cosing bersama Bu Hikmah ini Pak. Nah, kalau boleh tahu Bu Ika ini, target yang akan Bu Ika ingin capai itu apa dari coaching besok itu? Oke, ini saya sudah menyiapkan draft-draft pertanyaan inti untuk kompetensi besok bisa sesuai. Yang pertama nanti saya ingin menggali informasi persoalan apa yang ada pada cosing. Yang kedua ingin tahu tujuan akhir dari cosing nanti itu apa. Selanjutnya saya akan tanya prioritas utama dari cosing itu. Strategi apa yang akan ditemuinya, bagaimana jangka waktu si cosing menyelesaikan permasalahan, ukuran keberhasilan, bagaimana si kosi menghadapi persoalan-persoalannya, serta yang terakhir nanti saya akan memberikan semangat kepada kosi untuk mempraktekkan. Begitu Pak? Wah, luar biasa. Sudah siap ini nampaknya ya Bu Ika. Insya Allah. Dengan sederet pertanyaan yang berbobot, ini saya mau tanya ini Bu, tentang
Kira-kira kompetensi coaching yang ingin Bu Ika kembangkan apa ya nanti? Dalam coaching nanti saya mengharapkan kompetensi inti untuk saya bisa selalu hadir penuh di dalam serangkaian acara coaching nanti. Yang kedua, saya akan berusaha menjadi pendengar yang baik. Ya, menjadi pendengar yang baik, dan selain itu saya juga akan berusaha untuk mampu mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu, Pak. Ya, bagus. Kalau kompetensi yang lebih spesifik yang ingin diobservasi oleh Bu Ika, apa saja itu nanti? Kalau yang ingin saya observasi yang lebih spesifik, yaitu hanya seputar permasalahan pada KOSI. Dan saya juga akan menggali solusi pada KOSI terhadap persoalan yang dihadapi. Hanya itu, Pak. Jadi spesifik saja ada 2 permasalahan itu. Berarti hanya seputar permasalahan yang Iya. kunci, bagaimana dia menyelesaikannya. Jadi indikator tujuan pengembangan yang Bu Ika inginkan nanti seperti apa jadinya? Jadi agar si koci tadi mampu menerapkan solusi yang dia rencanakan, yang dia temukan untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, baik Bu Ika, saya percaya selamat untuk melaksanakan kunci. Semoga target yang Bu Ika inginkan nanti bisa tercapai. Oke, Selamat amin. untuk menjalankan tugas Bu Ika. Siap, iya. Assalamualaikum Bu Rikma. Waalaikumsalam Bu Ika. Apa kabar hari ini? Kelihatannya ceria sekali atau ada masalah ini? Biasa Ibu, kita ceria tidak ceria, masalah atau tidak masalah, harus tetap ceria. Begitu kan Bu ya? Oke, bisa kita coaching-coaching dulu ini. Biar ada apa sih Bu Hikmah hari ini? Ini kayaknya ada yang sesuatu yang ingin diucapkan ini, yang disampaikan. Iya Silakan. Ibu. Iya Ibu, ini biasa masalah saya ini Bu ya. Saya itu kan banyak sekali tugasnya. Ada A, ada B, dan seterusnya. Nah ini kok saya kok belum membuat perangkat pembelajaran Ibu. Perangkat pembelajaran dan proses pembelajaran kelas itu di kelas saya itu sedikit terganggu Ibu. Ada yang tidur sendiri, ada yang lari-lari sendiri. Setelah itu nanti pada tidak mengumpulkan tugas Ibu. Apakah itu karena perangkat saya itu tidak full atau tidak sesuai? Itu Ibu. Soalnya permasalahannya itu. Waduh, permasalahannya ini berarti tidak membuat perangkat pembelajaran. Kira-kira ini Bu Hikmah, coaching-coaching kita kali ini Bu Hikmah ingin seperti apa? Ingin memiliki tujuan apa ini dari obrolan kita sore ini? Tujuannya itu ya saya ingin menyelesaikan masalah saya. Inginnya saya bisa membuat perangkat belajar dengan baik sehingga pembelajaran di kelas juga bisa berjalan dengan baik. Begitu Ibu. Kalau boleh tahu Bu, gangguan apa sih atau kendala apa sehingga perangkat pembelajaran Ibu ini tidak jadi-jadi? Kira-kira dalam penyusunan ini ada gangguan apa Bu? Gangguannya itu Bu, banyak sekali pekerjaan yang tertumpuk. Jadi aku tidak bisa membuat perangkat secara maksimal. Itu Ibu. Jadi kelihatannya mungkin karena aku tidak bisa membagi waktu ya, kurang ya. Jadi time schedule-nya belum saya buat. Kemudian tugasnya sudah numpuk-numpuk sehingga perangkat pengajar yang harusnya sudah jadi malah belum jadi Ibu. Oke, berarti ini kalau dulu sudah jadi-jadi, sekarang nggak jadi-jadi. Kalau diukur menggunakan skala kondisi saat ini dengan kondisi yang kemarin ini, kalau kemarin mungkin sudah 8 ya bisa membuat. Kira-kira kalau kondisi sekarang ini ada di level berapa ini Bu? Di level 6 Ibu. Waduh. Karena saya tidak bisa menjadwalkan, jadi jadwalnya time schedule-nya belum tidak
tidak teratur sehingga saya tidak bisa membuat modul secara maksimal. Itu Ibu. Ya, kira-kira menurut Bu Hikmah, tadi sudah mengatakan ya faktor-faktor apa saja yang menghambat Bu Hikmah untuk membuat perangkat ajar. Kalau misalnya Bu Hikmah inginkan, karena sekarang ada di level 6 nih ya, kira-kira Bu Hikmah ingin naik ke level berapa ini? Saya nggak muluk-muluk Bu, paling levelnya 9 aja, kalau 10 terlalu sempurna, saya nggak mau. Bukannya nggak mau ya, kepingin sempurna, tapi kelihatannya tidak mampu di level 10 Ibu. Iya. Yang jelas, saya punya rencana untuk membuat time schedule, membuat jadwal kegiatan, Agar apa yang selesai. harus dilakukan terlebih dahulu, mana yang diprioritaskan lebih dahulu. Kemudian karena perangkat ajarnya itu dari kurikulum baru Merdeka, kurikulum Merdeka, saya harus mencari, saya harus browsing di internet, atau saya juga harus bertanya kepada teman, MGMP, sehingga nanti masalah perangkat ini bisa terselesaikan dengan baik. Itu Oke, Ibu iya. rencananya. Semoga Itu. harapan untuk naik levelnya bisa tercapai ya Bu ya dengan Ibu. Iya. Saya percaya Ibu nanti bisa membagi waktu ini, membagi waktu dan bisa menyelesaikan perangkat ajar ini dengan tepat waktu. Kira-kira akan kapan ini Bu dimulai? Ya secepatnya Ibu, kira-kira 2 hari saya harus sudah selesai membuatnya. Oke, 2 Biar hari ini berarti pembelajaran di kelas juga menjadi lebih baik. Begitu Ibu. oke. Berarti seminggu ini masih selesai ya nanti kira-kira ya? Insya Allah Ibu. Oke, saya main ya. Ini seminggu lagi saya main. Semoga saya mau lihat perangkat ajarnya ini. Main-main Oke, biar boleh Ibu. melihat. Saya Oke. tunggu. Iya, semangat ya Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ika. Wah, luar biasa. Asik sekali ini kucingnya Bu Ika. Kalau boleh tahu ini, saya mau tanya ini Bu Ika. Apa sih yang menjadi indikator ketercapaian yang Bu Ika lakukan saat kucing tadi Bu Ika? Saat coaching tadi, saya sudah berusaha untuk hadir sepenuhnya. Dengan cara saya mendengarkan beliau, saya sudah menjadi pendengar yang baik. Dan saya juga sudah merasa memberikan pertanyaan yang berbobot tadi kepada Ibu Hikmah. Begitu, Pak. Oke, baik. Ini berdasarkan catatan saya, Bu Ika, sebagai coach sudah sesuai dengan kompetensi panjenengan, yaitu sudah mampu hadir sepenuhnya, sudah dapat menjadi pendengar yang baik, mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot, sebagaimana yang tadi Ibu sampaikan. Juga saya sudah menemukan bahwa coach panjenengan sudah fokus menggali permasalahan yang ada pada Puji. Juga bagaimana Kuci mencari jalan keluar dari permasalahannya itu. Nah, begini Bu Ika, setelah melakukan kucing tadi, kalau boleh tahu nih, kompetensi apa yang ingin Bu Ika kembangkan setelah mengkucing tadi itu? Setelah saya melakukan coaching tadi, saya ingin mengembangkan diri saya untuk mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih lebih berbobot lagi. Sehingga nanti pertanyaan saya ini mampu menggali persoalan koci dan membantu si koci ini untuk mampu menggali potensinya menyelesaikan permasalahan si koci. Begitu, Pak. Baik, sangat bagus sekali. Saya kira cukup Bu Ika. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah sesuai prosedur seorang coach kepada Kuci, sehingga harapannya nanti ke depan bisa berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah kita ya. Baik, terima kasih Bu Ika. Demikian. Iya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut ke coaching yang ketiga, yaitu coaching supervisi akademik yang kami perankan bertiga. Pada dialog ketiga ini nanti sebagai pengamat adalah Bu Hikmah, sebagai coach adalah Pak Sofwan, dan sebagai coach adalah saya sendiri. Mari kita mulai.
Assalamualaikum Pak Sofwan. Waalaikumsalam Bu Hikmah. Kelihatannya sudah sangat lelah ini Pak Sofwan ini. Tapi Ya, harus tetap semangat loh tetap Pak. semangat Bu Hikmah. Oh ya, siap Pak Sofwan. Kok yang kelihatannya hari ini Pak Sofwan mau mengadakan coaching? Iya benar Bu, benar. Oh betul ya. Tentunya Pak Sofwan sudah mempersiapkan segala sesuatunya dong. Insya Allah sudah Bu, Insya Allah sudah. Iya. Siap. Kalau boleh saya tahu target yang akan Pak Sofwan mau capai dalam kegiatan coaching itu apa ya Pak ya? Target saya yang jelas saya ingin menggali informasi tentang persoalan yang Kuci rasakan. Kemudian tujuan akhir yang ingin dicapai dalam kegiatan coaching nanti itu Bu. Prioritas yang ditemukan itu apa? Strategi yang Kuci pikirkan dalam menemukan solusi, bagaimana jangka waktu Kuci mengambil rencana, kemudian juga ukuran keberhasilan Kuci. Dan yang paling terpenting adalah saya akan memberikan semangat kepada Kuci itu Bu Iqbal. Waduh, lengkap sekali Pak Sofwan. Sepertinya nanti bakal asik ini kegiatan coachingnya ini. Semoga berhasil Bu Iqbal. Iya. Dari kegiatan Pak Sofwan tadi, kompetensi apa sih yang seharusnya dimiliki oleh seorang pada saat coaching Pak? Bisa yang akan dikembangkan oleh Pak Sofwan apa aja itu Pak? Kalau menurut saya kompetensi coaching yang harus saya kembangkan ya saya harus mampu hadir sepenuhnya Bu Hikmah. Artinya hati dan pikiran itu totalitas fokus pada persoalan yang nanti kita bahas. Kemudian dapat menjadi pendengar yang baik, kemudian mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya. Iya, bagus sekali itu. Kalau kompetensi spesifik yang ingin diobservasi oleh Pak Sofwan dalam coaching nanti, apa ya Pak? Saya harus mampu menggali informasi tentang permasalahan apa yang ada pada dirinya si Kuci nanti ya. Bagaimana Kuci ini mencari solusi sendiri terhadap persoalan yang dihadapi, sehingga jiwa kemandiriannya itu tertumbuhkan dengan baik, Hikmah. Oh, berarti hanya di seputar permasalahan si Kuci ya Pak ya? Dan bagaimana dia harus menyelesaikan masalahnya. Ya. Sedangkan indikator tujuan pengembangan yang Pak Sofwan inginkan seperti apa ya Pak? Kalau saya sih sederhana saja Bu, saya hanya ingin agar si Kuci itu nanti mampu menerapkan situasi, menerapkan solusi yang ditemukan untuk menyelesaikannya masalahnya dia sendiri itu. Sehingga bukan dari saya, tetapi saya hanya mengembangkan, hanya mendorong sehingga Kuci lebih semangat untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri itu. Wah, sudah siap ini. Ya, insya Allah sudah siap, Hikmah. Ya, siap. Monggo bisa dilaksanakan, tetap semangat, semoga berhasil, Pak ya. Ya. Bu. Selamat pagi, Bu Ika. Selamat pagi, Pak Sofwan. Oh iya, Bu Ika. Boleh, Bu, saya kebetulan hari ini tidak ada jam mengajar dan sekiranya apa ini Bu? Hari ini kan Ibu tidak ada jam juga ya Bu ya? Iya Pak Sofwan, ini mumpung tidak ada jam ini saya ingin coaching-coaching dulu ini sama Pak Sofwan ini. Kira-kira Pak Sofwan mengganggu waktu Pak Sofwan enggak ini? Oh, tidak Bu, tidak ada masalah. Boleh kita bisa ke ruangan saya dan kita permasalahan nanti bisa saya mungkin memberikan solusi pada Bu Ika. Mari Bu. Oke, terima kasih Pak Sofwan. Begini Pak Sofwan,
saya kan mengajar di kelas 6 ini Pak Sofwan. Nah, anak didik saya ini salah satunya ini selalu kurang semangat ini dalam mengikuti kegiatan di kelas. Dia itu ini membuat dikaitkan dengan supervisi akademik dalam proses pembelajaran ini akan terkendala sekali. Karena murid saya yang atas nama Heru ini tidak secara penuh dalam menerima pelajaran. Ini saya bingung ini, Pak. Bu Ika, yang ingin Bu Ika inginkan dari anak itu nanti seperti apa kira-kira? Saya ingin anak murid saya ini yang namanya Heru ini bisa mengikuti pelajaran dengan baik, Pak. Mengerjakan tugas proyek yang diberikan, dia bisa menyerap ilmu pembelajaran, sehingga dalam proses supervisi pembelajaran di kelas ini bisa sesuai, Pak, dengan tujuan pembelajaran dan juga bisa untuk bekal dia juga. Masalah apa sih Bu ya yang krusial yang mengganggu Bu Ika dalam proses pembelajaran si Heru itu? Awalnya sih saya belum tahu, Pak, tetapi setelah saya telusuri, saya bertanya ke teman-temannya, itu si Heru ini kayaknya sering tidur, Pak, di jam pembelajaran. Iya, mereka memang saya lihat juga memang tidur beneran ini, Pak. Dan ternyata si Heru ini kurang mungkin dalam mengatur pembelajaran, mengatur jamnya ini, Pak. Jadi informasi yang dari teman-teman di kelas ini, mungkin Ananda Heru ini karena dia itu sering membantu orang tuanya ini. Orang tuanya kan berjualan angkringan di perempatan dekat sekolah kita itu, Pak. Jadi dia gitu itu ya. mungkin membantu sampai malam, sehingga kalau sekolah tertidur ini, Pak. Nah, yang Bu Ika ingin harapkan jika nanti masalah itu terselesaikan apa kira-kira Bu? Saya ingin Heru ini mampu mengatur waktunya sehingga di mana dia harus menjadi anak yang membantu orang tua dan di mana dia menempatkan diri sebagai murid sehingga dia mampu untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu, Pak. Nah, kira-kira menurut Bu Ika, faktor apa yang menghambat proses pembelajarannya si Heru itu? Apakah Bu Ika mempunyai gagasan agar permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik tanpa memberikan dampak Heru? Oke, yang apa namanya permasalahannya itu mungkin si Heru ini karena kurang konsentrasi ini ya Pak dalam pembelajaran sehingga saya perlu mengkomunikasikan ini dengan orang tuanya ini. Saya harus membantu orang tuanya untuk mampu membantu anaknya sehingga kedua orang tuanya ini apa namanya bisa membantu permasalahan Heru sehingga Heru tidak hanya fokus membantu orang tua tetapi Heru juga mampu untuk ikut mengikuti pembelajaran dengan baik. Kapan kira-kira proses penyelesaian ini bisa diselesaikan Bu Ika? Rencananya dalam waktu dekat ini saya akan mengadakan home visit, Pak. Saya ingin bertemu dengan orang tua Heru dan membuat kesepakatan bersama beliau. Kiranya biar Heru mampu mengatur jadwal sehingga bisa seimbang antara dia sebagai murid dan sebagai anak yang berbakti. Begitu, Pak. Begitu ya. Oke, Bu Ika, saya percaya Bu Ika pasti akan mampu menyelesaikan persoalan ini. Semoga tidak ada hambatan-hambatan sehingga anak kita Heru itu bisa berkembang dengan baik ya Bu Ika ya. Oke, terima kasih ya Pak. Mohon dukungannya terus. Nanti kalau ada kesulitan, izinkan saya ini untuk meminta pertimbangan dengan Pak Sofwan. Sama-sama, siap. Kita akan saling tolong-menolong, bahu-membahu untuk kemerdekaan anak-anak dalam belajar nanti. Oke, terima kasih Pak Sofwan. Assalamualaikum. Sama-sama. Wah, kelihatannya asik banget itu Pak tadi coachingnya. Iya Bu, alhamdulillah sudah lancar ini. Kayaknya Bu Ika juga semangat kok ya coachingnya tadi. Iya Pak. Tadi saya lihat juga dua-duanya juga sangat mendalami perannya masing-masing. Kalau
boleh saya tahu apa yang menjadi indikator tercapaian yang Bapak lakukan dalam saat coaching tadi, Pak? Pada saat saya melakukan coaching, indikator yang tadi saya rencanakan sudah terjawab, Bu. Salah satunya tadi saya sudah mampu menggali pertanyaan dan rencana penyelesaian yang akan dilakukan oleh Bu Ika selaku coach tadi. Ya, tapi ini Pak, berdasarkan dari catatan saya ini ya, Pak Sofwan itu sebagai coach itu sudah sesuai dengan kompetensi. Misalnya Pak Sofwan itu tadi sudah hadir sepenuhnya, dapat menjadi pendengar yang baik, kemudian mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi. Saya juga sudah menemukan bahwa Pak Sofwan itu sudah fokus dalam menggali permasalahan yang ada pada Koci tadi. Dalam hal ini Bu Ika tadi ya. Kemudian bagaimana Koci juga bisa mencari jalan keluar dari permasalahannya. Nah, Pak Sofwan, setelah melakukan coaching tadi, kalau boleh tahu nih, kompetensi apa yang ingin Pak Sofwan kembangkan, Pak? Begini Bu, saya sangat ingin mengembangkan keterampilan bertanya saya ya dalam menggali persoalan Kuci dan membantu Kuci untuk mampu menggali potensinya menyelesaikan permasalahannya tadi, sehingga Kuci ini memang benar-benar mampu menggali potensinya untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri, sehingga bisa berbasis kemandirian Kuci itu sendiri, Bu. Iya, tepat sekali. Bagus sekali Pak Sofwan. Terima kasih Bu Hikmah. Ini semoga mohon kita dukungannya bisa, ya, sama-sama Pak, kita bisa menjadi coach yang baik ya Pak ya. Terima kasih Pak Sofwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sofwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Ibu sekalian, demikianlah tadi coaching supervisi akademik yang kami lakukan dalam 3 tahap. Semoga persembahan kami kali ini bisa diterima dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kami bertiga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.